Asik. Assalamualaikum nih, Mas Baim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Iya, suaranya jelas nggak? sudah sudah jelas banget. Oke. Oke, nah sebelum kita mulai, kayak saya mau nyapa-nyapa dulu ya Mas Baim ya. Sama Ya, perkenalkan diri saya dulu. ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selamat malam nih untuk teman-teman DTDA nih yang udah join. Udah banyak banget nih yang join nih. Udah ada 100 orang. Enggak, belum. Hampir 100 orang. Oke, nah perkenalkan hari ini kita akan ada live IG itu untuk ngebahas tentang yang lagi musim ya sekarang ini, yang kita jadikan concern sekarang. Nah, perkenalkan nama saya Zahra, saya dari TDA Surabaya. Kebetulan malam ini diamanahi untuk menjadi moderator untuk live IG malam ini. Oke, nih yang udah masuk boleh say hi dulu nggak nih? Wah, udah ada Mbak Ardanita dan lain-lain. Oh, udah ada Tulungagung nih Mas, jauh. Udah muncul. Siapa lagi nih yang udah muncul dari kota mana aja nih? Boleh di komen nggak kota-kotanya nih? Wah, ada yang dari Makassar juga nih, dari Fakih. Udah muncul. Oke, nah karena udah hampir 50 orang nih Mas yang lagi udah live sekarang. ya, Kayaknya kita bisa mulai aja kali ya, Mas Bayem ya? ya, bisa. Oke, nah sebelum uh, kita akan lanjut ngobrol, saya mau memperkenalkan dulu nih narasumber kita malam ini. Jadi malam ini kita akan berdiskusi dengan Mas Ibrahim Muhammad, atau kalau di TDA tuh panggilan akrabnya Mas Baim, gitu ya Mas ya? Iya, betul. Terus sekarang ini beliau merupakan direktur dari brand Tuneka, sebuah fashion brand muslim. Kemudian untuk di TDA sendiri beliau sekarang menjadi bendahara umum begitu. Oke. Nah, sekarang silakan Mas Baim mungkin mau menyapa dulu untuk yang sudah hadir malam ini. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan TDA atau yang sedang menonton live IG di official TDA. Sudah 50 orang ya, luar biasa. Ya, mungkin Mbak Zara, saya mau ngelanjutin apa yang kemarin Sam Doni Chris ini ya sampaikan ya tentang bisnis continuity ya, Iya, betul. bisnis continuity plan. Saya sedikit flashback karena ini ada hubungannya dengan lanjutannya. Karena memang di kondisi yang krisis ini kita perlu apa namanya, perlu persiapan ya. Eh, Perlu persiapan. Nah, masih putus-putus nggak suara saya? Mark Plus, kalau sekarang ini Mark Plus cukup luar biasa terkenal ya, salah satu Iya. agensi Dari marketing. Surabaya kan ya kalau nggak salah Mas? Iya, Pak betul. Hermawan Itu ya? ya, Herman Karajaya. Itu berdiri tahun 90. Saat itu tahun 90, perusahaan produk-produk perusahaan yang mengeluarkan produk ataupun jasa itu mereka itu ya udah mereka jual-jual aja tanpa iklan. Dan di saat itu marketing dipandang sebelah mata ya saat itu tahun 90. Tapi Markus konsisten bertahan terus-menerus, tiap bulan rutin ada apa namanya, ada forum marketing sampai dengan di kondisi 98 krisis yang luar biasa yang memberikan dampak ke perusahaan-perusahaan yang banyak bangkrut ya. Dan di sini pun Markus masih tetap konsisten dengan forum marketingnya saat itu. Dan dengan forum marketing itu berjalan, akhirnya perusahaan-perusahaan mulai semenjak zamannya eranya dari Orde Baru ke Orde Reformasi,
mereka mulai melihat kayaknya kita nggak bisa berjalan seperti itu. Akhirnya perusahaan-perusahaan mulai melirik marketing. Nah, di saat itulah boomnya atau pertumbuhannya Marketplace. Yang sekarang ini forum marketingnya Marketplace tuh, kalau misalkan dulu dihadirin mungkin 20 atau 10 orang gitu per bulan ya. Kalau Hmm. sekarang itu dihadirinya tuh 5.000 ke atas, mungkin bahkan 10.000 kayaknya. Wow. Dan itu dinanti-nanti. Oke. Itu salah satu contoh kondisi apa namanya data histori yang kita sudah ada. Terus kemudian salah satunya lagi yang tahun 2000 gencar pasang pasang apa pasang iklan di televisi yaitu APL ya atau Agung Oh. Podomoro. Memang kalau misalnya ditelisik sejarahnya ternyata di tahun 98 mereka luar biasa karena saat itu kondisi krisis aset-aset dijual luar biasa murah aset-aset tanah dan mereka banyak belanja aset-aset tanah di sana. Dan di tahun 2000, 2000-an mereka menjual properti-properti yang lokasinya luar biasa strategis di Jakarta. Jadi Panennya di gitu dua ya, Mas ya. iya, betul. Sebenarnya kondisi krisis ini memang benar kita harus apa namanya kita harus bisa bertahan gitu ya. Tapi sebenarnya ini tuh ada sebuah peluang dan Hmm. saya coba contoh yang mungkin cukup cukup dikenal juga ini dari luar yaitu eh, ada mungkin salah satu perusahaan memori di tahun 80-an di saat itu pasar memori memori apa namanya memori komputer ya Hmm. memori RAM ya RAM kok misalkan dulu zamannya itu Hmm. RAM komputer saat itu pasarnya luar biasa jenuh dan si perusahaan ini Hmm. berdarah-darah untuk apa namanya untuk mempertahankan pasar di apa namanya di jadi intinya mereka banting-bantingan harga gimana caranya agar mereka bisa mendapatkan customer. Setelah itu owner dan foundernya itu ketemu founder sama ownernya itu dua orang ya. Mereka berbicara bagaimana nih kemungkinan kita setahun lagi atau mungkin tidak lama lagi kita akan bangkrut. Hmm. Mereka berpikir lagi, yang akhirnya mereka berputar haluan ya, berputar haluan. Mereka memikirkan apa nih sesuatu yang baru yang mereka akan lakukan. Dan akhirnya mereka bisnis-bisnis yang saat itu mungkin dipandang sebelah mata yaitu bisnis prosesor mereka coba gelutin dan mereka konsisten di sana dan sekarang menjadi perusahaan yang luar biasa dikenal di Indonesia bukan di Indonesia aja di dunia yaitu Intel. Nah. Oh, wow. Eh, Jadi di setiap dan di krisis itu pasti ada sesuatu gitu ya, Mas ya. betul betul entah itu krisis dari kondisi pasar entah itu krisis juga dari memang benar-benar krisis Hmm. moneter di Indonesia bahkan sekarang ini krisis pandemi. Jadi kalau menurut Iya. saya krisis itu ibarat apa ya ibarat kayak mata mata kayak koin gitu ya koin ya. Hmm. Di satu sisi memang banyak sekali berjibun masalah-masalah tapi di balik sisi itu pasti ada peluang itu memang saya menyatakan itu memang ini yang berdasarkan dari data-data yang sudah ada biasanya setelah Hmm. setelah apa namanya setelah down biasanya Hmm. akan ada pertumbuhan yang cukup tinggi tapi pertama kali yang harus dilakukan adalah yang apa yang kemarin Samdeka lakukan atau Samdeka sampaikan yaitu kita harus kuat atau bertahan dulu. Nah, Yang pertama harus bertahan dulu ya. Yang penting bertahan dan gitu ya. nah, kuat dan bertahan. Nah, kuat kita bereskan Oke. dulu setelah itu apa? Setelah yang langkah itu disampaikan. Nah, Hmm. nanti setelah memang kita nggak bakal tahu gitu ya krisis COVID ini atau corona ini bakal selesai kapan. Tapi setidaknya selama kita bisa Hmm. bertahan di situ, pas ketika semuanya mereda, kita bisa apa namanya kita bisa memanfaatkan momentum yang ada. Seperti Hmm. yang perusahaan-perusahaan yang sudah ini. Uh, nah, uh, di sini memang ada beberapa dari setelah yang Samdeka sampaikan, ada beberapa yang perlu saya tambahkan ya agar kita bisa mendapatkan Hmm. momentum atau peluang itu. Yaitu Apa tuh, gini, Mas? pertama uh, dengan kondisi krisis atau corona ini kan pasar perilakunya pasti berubah.
Iya, yang asalnya mungkin mereka belanja, terutama yang bukan kebutuhan pokok ya, di atasnya pokok mm-mm. sandang, Apalagi mau lebaran loh papan. Mas ini. Iya, luar biasa. Dengan kondisi seperti ini, eh, kondisi seperti ini, mereka pasti akan ada perubahan behavior ya. Yang biasanya mereka itu belanja belanja untuk kebutuhannya sudah disesuaikan, misalkan seperti di industri saya di sandang gitu ya. Iya. Pastinya mereka akan mengurangi karena mereka akan berfokus ke kebutuhan pokok seperti gula nih, sekarang jarang kan gula ya. Dibatasin Sama maksimum 2 kilo. betul. Kalau Iya, itu. sama di Bandung juga. Hmm. Mm-mm. Eh, dan mereka lebih mengutamakan untuk kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pokok. Tapi di sini Betul. dengan behavior pasar itu pastinya kita perlu eh, lakukan survei atau komunikasi lagi. Eh, survei dan komunikasi itu kita perlu intens ya. Kita gali informasi-informasi yang ada yang saat ini apa sih yang ada di pasar. Eh, dan saya yang lebih yang cukup suka untuk menggali informasi ini dengan apa namanya dengan interview ke Oh. customer, karena dengan interview itu kita bisa tahu emang apa sih kebiasaan yang mereka lakukan di kondisi krisis ini, Hmm. lalu apa yang mereka lakukan, dan di situ akhirnya saya bisa mendapatkan oke, berarti data-data informasi ini kita coba kumpulkan dan Hmm. diolah ya. Nah, Ya. eh, dengan data-data tersebut pastinya belum tentu produk atau jasa yang kita tawarkan itu masih sesuai. Nah, Visible kita pun di masa seperti itu, betul, di masa seperti ini gitu ya Mas. iya betul. Nah, maka dari itu kita perlu fleksibel dan adaptif apa yang terjadi di lapangan atau di pasar. Jadi jangan sampai kita udah produk saya ini ya kita harus jualan ini terus, atau jasa Iya. saya ini saya harus jualannya ini terus. Enggak, kita harus cek dulu perilaku customernya seperti apa, pasar seperti apa. Nah, kita sesuaikan di sana. Kita lebih Hmm. ke fleksibel di sana. Nah, di sini itu yang pertama ya. Lalu yang kedua Hmm. sebenarnya bagi saya kondisi-kondisi yang krisis ini adalah momen untuk eh, perbaikan. Kenapa saya Hmm. bilang perbaikan atau momen untuk evaluasi? Kenapa saya bilang evaluasi? Saya dulu punya pengalaman, ini pengalaman saya sendiri saat itu. Hmm. Mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Saat itu cash flow saya semuanya itu baik-baik aja dan cukup cukup cash, cukup Hmm. bisa dikatakan mungkin cukup banyak saat itu. Hmm. Ya sudah, kita jalan karena dengan cash yang ada yang berjalan yang banyak itu, ya udah kita jalan bisnis as usual aja, jalan seperti itu, dan kita yakin ya udah bisnis baik-baik aja karena kan cash masih banyak. Hmm. 2 tahun yang lalu waktu kita mencoba untuk apa namanya untuk scale up, kita belanja beberapa aset dan akhirnya dari situ cash kita kepake cukup banyak ya. Akhirnya barulah muncul apa ya, kalau misalkan di bahasa Jawa borok ya, atau mungkin luka tapi yang Hmm. bernanah gitu. Jadi misalkan di produksi saya nggak efisien, lalu ternyata beberapa langkah inovasi-inovasi yang biasanya kita lakukan itu ternyata itu tidak tidak apa namanya tidak kita jalankan lagi, dan akhirnya dari situlah Hmm. saya bisa ketahuan semuanya. Jadi bagi saya Wow. uh, Hmm. ya sih, Itu memang bener-bener ya jadi memang yang cukup. bikin momen perbaikan gitu ya Mas ya. Iya, memang kondisi-kondisi krisis, kondisi seperti itu sebenarnya tuh momen-momen di saat kita baru ketahuan nih, yang biasanya luka-luka itu biasanya nggak muncul, tiba-tiba pada muncul semuanya. Nah, akhirnya dan itu harus segera kita sembuhkan atau kita perbaikin. Nah, Oke. langkah-langkahnya dari momen perbaikan ini, Mm-mm. mungkin apa yang saya lakukan waktu itu, saya menganalisa semua proses. Jadi dari proses-proses itu kita coba cek, kan kalau misalkan dari data sampaikan tadi kan daily ya Hmm. monitoringnya. Itu juga saya lakukan monitoring daily, baik dari proses
pranya, dari proses atau mungkin produksinya, dari proses sebelumnya, dari proses bahkan sampai dengan jualan tuh kita cek semuanya, mana yang tidak optimum atau tidak efektif tuh kita perbaikin satu persatu, perbaikin seperti itu, seperti itu. Jadi nggak cuma produksi Lalu, aja, tapi dari mulai produksi sampai marketing, semuanya betul, dicek juga ya Mas ya? Oke. betul. Jadi kalau misalnya di bisnis kan sebenarnya kan atau di perusahaan kan ada 4 pilar utama ya. Ada Iya, operation, betul. ada orang, HR, ada finance, sama finance, satu marketing. lagi marketing atau sales gitu. Dan sebenarnya itu ketika kondisi krisis gini, luka-luka itu pada keluar semuanya tuh. Problem-problem Itu itu akan sebenarnya kita keluar udah semua. nyadar nggak sih Mas? Atau sebenarnya udah tahu Ya, tapi cuek? Atau memang nggak ngerti? Terus baru taunya waktu krisis biasanya? sebenarnya ibaratnya kayak gini ya, kayak misalkan kita apa sakit sedikit gini, nggak apa-apa deh. Atau mungkin kita udah biasa sakit seperti ini kok. Sebenarnya kita mungkin bisa dikatakan kita kita anggap mungkin kita nggak tahu gitu ya. Mungkin ada yang ngasih tahu pas ketika bener-bener apa nih kita kecapean atau apa, baru kerasa tuh, oh iya bener, badan kita nggak enak nih. Nah baru ketawanya di kondisi seperti itu. Nah dari situlah akhirnya harus harus coba diperbaikin terus menerus itu, diperbaikin, ditingkatkan dari semua 4 pilar itu. Nah lalu yang kedua, ini karena memang saya Yang industrinya tuh di apa namanya, padat karya. Nah, jadi tim saya tuh lebih dari apa namanya, dari 50 orang saat itu. Dan di sini emang strukturnya piramida ke bawah, jadi ada manajernya, ada supervisornya, ada ini. Dan akhirnya pas ketika ada hal-hal temuan-temuan di lapangan atau tindakan-tindakan, itu prosesnya itu tadi ke atas dulu bertahap, nanti ke supervisor, nanti ke manajer seperti itu. Dan akhirnya prosesnya itu lama. Dengan proses yang lama itu, dengan birokrasi yang lama, surat menyurat ini, sampai dengan ke saya tuh jarang untuk dengar itu. Yang akhirnya hal-hal yang berhubungan sama tindakan-tindakan cepat itu tidak bisa saya ambil saat itu. oh, oke, oke. Oke, nah sepertinya kita terputus dengan Mas Baim ya. Sebentar, saya coba koneksikan lagi ke beliau. Coba ya. Oke, sepertinya kita mengalami kendala teknis. Jadi dari sisi Mas Baim, sepertinya ada koneksi yang terputus. Jadi mohon bersabar ya, sambil kita menunggu Mas Baim. Rekan-rekan yang udah tergabung di sini, boleh langsung bisa diketik aja pertanyaannya yang terkait dengan yang sudah kami bahas tadi. Jadi sebenarnya temanya untuk malam ini tuh, ya memang sekarang kita semua ada di satu kondisi yang ya banyak bisa kita bilang nggak mengenakan ya, nggak mengenakan, tapi ya mau nggak mau kita mesti hadapin kan. Jadi sebentar ya. Oke, tapi mau nggak mau kita harus hadapin kan. Terus hari ini kita berdiskusi gimana caranya di tengah krisis. Udah tergabung lagi nih. Ya, Hai Mas. iya, dari Sempat sinyal menghilang ya. di sini. Iya, Ini nggak masih apa-apa. putus-putus suara saya nih. Nggak, udah, oke. Udah lanjut. Udah, ya, oke deh. Udah. Oke, kita lanjut. Tadi Tadi sampai tadi kan terakhir kita ngomongin tentang momen perbaikan analisa proses itu untuk poin kedua. Nah, sekarang tadi poin ketiga, Mas. Nah, sekarang tadi kan sudah berhubungan sama di birokrasinya itu ya. Jadi benar-benar Iya, dipotong birokrasi. semuanya agar semua langkah itu bisa bergerak yang jauh lebih cepat. Karena kondisi krisis itu kita tidak tahu besok itu seperti apa. Nah, kita harus ambil langkah-langkah yang jauh lebih cepat bagi yang mereka memiliki tim lebih dari 50 orang. Oh, iya. Lalu yang ketiga untuk perbaikannya, tadi kan yang ketiga ya, perkuat, Sekarang keempat. perkuat rantai pasok. Jadikan rantai pasok itu rantai yang fleksibel. Maksud saya fleksibel itu fleksibel dan cepat ya. Maksud saya fleksibel dan cepat itu
misalkan gini, bagi kawan-kawan yang memiliki supply supply pasok atau rantai pasok yang cukup panjang, ketika Hmm. perpindahan dari rantai dari bagian satu ke bagian kedua tuh prosesnya panjang. Misalkan seperti saya nih, berhubungan sama bahan itu harus Ya. di apa namanya dibuat dulu, nanti bahan itu butuh waktu berapa lama, nanti bahan tersebut nanti dikirimkan kembali, Hmm. dikirimkan ke kita, nanti kita baru proses, jadi prosesnya panjang. Nah, ini kita harus cari cara yang lebih fleksibel dan lebih cepat, karena memang dengan proses yang jauh lebih panjang ini, dari segi pertama memang dari segi keuangan tidak cukup bagus gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari segi apa namanya, dari segi ini ya, respon ke pasar ya. Pasar kan setiap saat kan selalu berubah. Setiap Iya, saat, apalagi terkait kalau dengan misalkan, fashion ya Mas ya. Kalau fashion iya kita betul, trennya selalu berubah begitu ya. Oke. betul. Kalau misalkan kita merencanakan untuk yang setahun yang lalu, untuk tahun ini gitu ya, Hmm. itu sudah mungkin untuk kondisi sekarang tuh sudah cukup terlambat ya. Jadi maka dari Iya. itu kita harus fleksibelkan rantai pasoknya agar responnya jauh lebih cepat. Hmm. Memang dampak dari fleksibel atau cepat ini pastinya eh, harga-harga dari apa dari bahan atau dari prosesnya pasti sedikit lebih mahal, tapi setidaknya Hmm. itu jauh meminimalisir risiko barang tertimbun. Ya. Seperti itu. Langkah yang perlu dilakukan yaitu ya perbanyak vendor, semakin banyak vendor-vendornya, semakin banyak rantai pasoknya, akan semakin bagus. Dan Hmm. yang terakhir dari perbaikan ini, bagi saya, dan ini yang cukup powerful ya, cukup Hmm. powerful untuk perbaikan, untuk memanfaatkan momentum setelah krisis, yaitu ini ya, kita harus perbanyak, kita harus uji dan coba banyak produk-produk, atau kita perbesar variasi produk atau jasa yang baru. Yang masih satu niche dengan bisnis yang maksud masih yang masih berkaitan dengan yang sekarang gitu Mas maksudnya. Di produk yang jasa yang kita sudah lakukan gitu maksudnya. Atau yang Yang totally gimana? baru. Benar-benar Tadi kan totally Mas baru. bilang, Jadi oh oke. Okay. ya gimana? Itu bisa diulang lagi. Oke, tadi kan Mas bilang uji dan coba untuk produk atau jasa baru. Nah, saya bertanya-tanya nih Mas, ini untuk hal yang benar-benar baru atau yang sebenarnya kayak misalkan ranahnya kita fashion gitu. Ya udah nyoba Ya, berarti mungkin model baru gitu atau malah malah bukan betul. fashion gitu. Eh, Sebenarnya gini, ketika kita memvariasi sebuah produk atau jasa, terutama misalkan di fashion ya, Hmm. Hmm. pastikan benar-benar itu kita harus apa namanya, menyesuaikan dengan konsep konsep ini ya. Pertama kita itu kuat atau ahli di bidang apa, itu yang pertama dulu. Terus kemudian kita tuh Oke. passion Okay. di bidang apa, dan yang ketiga itu yang bisa meng-create uang, yang bisa meng-create laba itu uh, di mana. Jadi tiga, tiga, tiga hal Hmm. itu harus jadi satu kesatuan pas ketika kita create sebuah produk-produk baru. Contoh ya, contoh yang Hmm. sekarang lagi happening nih, karena misalkan kita nih di fashion ya, kita di fashion misalkan, Hmm. saya di fashion, yang lagi happening yaitu masker gitu ya, masker. Ah Memang iya. kita kita Ah, kita betul. nggak ahli atau membuat suatu hal yang berhubungan sama uh, medis gitu ya, medis di masker, tapi kita bisa gabungkan sisi masker dengan fashion. Contoh misalkan seperti Ah, itu. oke. Okay. Saya kayak mau beli Jadi deh. sisi Maskernya cantik gitu gimana? ya. Maskernya cantik gitu. Jadi itu salah satu contoh ya. Kalau misalkan kita Oke. Okay. uh, saat mendiversifikasi produk, terus kemudian kita juga mendiversifikasi berhubungan misalkan sama jasanya gitu ya. Jasa di sini misalkan um, apa sekarang yang lagi happening yaitu behavior dari customer yang berhubungan sama sewa baju. Sewa baju. Oke. Okay.
Mas, sorry Silakan. Mas, ini banyak komentar kalau suaranya Mas Baim jauh. Eh, Oh, eh, oke oke. Oke oke. Saya harus mendekat nih kayaknya nih. iya, Sebentar Pak, ya. iya. Ya, halo Mbak, tersambung. Oh, udah, sudah jelas banget. Kayaknya saya harus dekat dari Oke, sini kita nih. lanjut. Ya, nggak apa-apa. Nah, Oke. oke. Eh, jadi eh, dengan mendiversifikasi produk-produk yang benar-benar baru ya, nggak hanya modelnya saja. Kalau misalkan model kan variasinya kan masih kecil gitu ya, tapi variasi yang benar-benar yang Mm-mm. apa namanya yang di luar dari produk tersebut. Produk yang Mm-mm. utama kita seperti itu tadi, karena kekuatan kita misalkan di apa namanya di fashion, ya sudah kita gabungkan fashion dengan Konveksi ya. healthcare, tapi healthcare pun ya masih ada sentuhannya di fashion walaupun itu tidak sepenuhnya medis gitu ya. Lalu contoh Mm-mm. yang lain yaitu Oke. dengan behavior customer yang seperti sekarang nih, misalkan krisis ini kan membuat mereka semakin berkurang keinginan untuk membeli gitu ya, bisa jadi nanti kita memunculkan persewaan baju. Oh, oke. Betul juga. Ya, sebenarnya Jadi itu kalau banyak orang, sekali. karena mungkin dananya itu tadi masih dipakai untuk yang lebih urgent. Jadi kenapa kita Betul. nggak create sesuatu yang bisa provide, mereka pengen tempat tetap tampil cantik, oke, tapi nggak mau beli gitu. Jadinya kita nyewain aja gitu. Iya, makanya Oke. dengan apa namanya? Dengan kondisi-kondisi seperti ini tuh kita tuh benar-benar banyak untuk mencari apa namanya? Mencari celah-celah baru gitu ya. Dengan kondisi kita yang masih bertahan, kita mungkin berpikir juga untuk melakukan eh, eh, perbanyak portofolio variasi dari produk. Jadi dengan variasi-variasi tersebut, ketika nanti kondisinya sudah mulai membaik, kita bisa langsung manfaatkan momentum seperti itu. Karena memang by Hmm. sejarah ketika saya tadi cerita bahwa ternyata itu sudah suatu hal yang umum, pas ketika kondisi itu krisis itu berakhir, itu pasti akan mengalami kenaikan lagi. Seperti itu, Mbak Zahra. Tapi selama kita kreatif ya Mas ya, selama kita kreatif dan prepare saat di krisis itu kan, nggak cuman Iya betul. diem aja. Dengan kondisi Oke, kita oke. yang masih bertahan, kita juga Hmm. mempersiapkan hal-hal perbaikan seperti itu tadi. Iya, yang udah 6 poin tadi Mas. Kira-kira setelah selain dari uji dan coba untuk produk atau jasa yang lain, ada lagi nggak Mas yang kita harus lakukan di masa-masa seperti ini? Jadi kok bagi saya itu perbaikan perbaikan yang paling penting tuh pertama itu memang ada empat ya. Ini perbaikannya Oh, langsung iya. sambil kita mendengarkan apa sih sekarang perilaku pasar apa sih yang berubah. Yaitu yang pertama Hmm. eh, kita analisa semua proses yang ada. Kita cari-cari itu dari Hmm. 4 pilar itu mana-mana yang Iya. tidak efektif. Itu yang Hmm. pertama. Lalu yang Iya betul. kedua, kurangi kurangi birokrasi atau Iya kurangi betul. proses yang berbelit-belit. Jadi supaya di kondisi krisis ini prosesnya yang jauh lebih cepat. Lalu fleksibelkan rantai pasok. Jangan Iya. jangan jangan sampai kita membuat sesuatu yang sudah tidak tren lagi. Dan yang Hmm. terakhir, eh, mulai riset atau perbanyak variasi-variasi dari produk. Tidak hanya dari desain dari si bajunya, misalkan tentang di saya di fashion, tidak hanya di bajunya, Hmm. tapi benar-benar sesuatu hal yang benar-benar baru, tapi itu masih keahlian atau kekuatan di perusahaan tersebut. Jadi benar-benar yang Iya. nggak bukan bukan suatu hal yang keluar gitu ya. Misalkan contoh seperti saya tiba-tiba bikin hand sanitizer nih, karena saya bukan Nggak ahlinya, nyambung. saya kan nggak, Iya. iya, saya kan nggak Betul. mungkin. Jadi Iya. kita harus kuat-kuat Betul. karena nanti pas ketika eh, gabungan antara kekuatan sama momentum itulah yang akhirnya kita bisa Hmm. tancap gas pas ketika krisis itu sudah berakhir. Itu empat itu Ah, Mbak setuju. Mbak Zara. Iya, setuju banget, Mas. Jadi, untuk teman-teman yang baru gabung tadi ya, mungkin dari teman-teman yang baru gabung, jadi tema kita malam ini adalah gimana caranya kita tuh nggak terlena dengan kondisi seperti, bukan terlena ya, terbawa suasana gitu. Jadi nggak yang berkecil hati atau gimana. Jadi kita memang, ini sebagai kayak sequel dari yang awalnya kan, beberapa hari yang lalu ya, dari Samdeka, itu udah
memberikan beberapa insight. Nah, di sini Mas Bayu menambahkan, jadi kita harus yang pertama adalah pastikan hal ini sebagai momen perbaikan ya, dalam 4 Ya, pilar ya pastinya ya. Itu yang penting. Jadi mungkin sakit karena akan terlihat luka-luka yang tidak dilihat, tidak ingin dilihat mungkin, akhirnya terlihat. Terus memperpendek birokrasi. Jadi berarti untuk mengkomunikasikan ke tim tuh gimana tuh Mas? Waktu intinya mau merubah birokrasi yang tadinya agak rumit, mungkin diperpendek gitu. Terus waktu itu mengkomunikasikan ke tim seperti apa tuh Mas? Oke, sepertinya kita mendapat ada gangguan teknis lagi nih ya. Bentar. Oke, udah tersambung lagi. Ya, oke. Tadi kalau misalkan yang waktu kalau boleh di-share Mas, waktu yang birokrasi itu mengkomunikasikan ke tim bagaimana tuh Mas? Awalnya kan ini ya, sebentar ini hilang lagi ya. Ya, ya, hilang. nyambung Sabar lagi ya, Mbak. Ya, rekan-rekan. di sini sinyalnya putus nyambung. Oke, nggak apa-apa Mas. Oke, tadi untuk mengkomunikasikan ke tim untuk yang memperpendek birokrasi itu berarti bukan ke atas lagi Mas ya. Matriksnya ke samping berarti. Betul, betul. Oh, oke. Jadi semakin semakin pendek, semakin cepat keputusan itu diambil. Apalagi dengan kondisi krisis itu ya, kita harus butuh cepat. Hmm, hmm, Seperti itu. hmm. Oke, good. Kemudian yang ketiga, perkuat rantai pasok. Jadi kan itu fleksibel ya, Mas ya, Iya, untuk betul. supply chain-nya. Dan yang terakhir adalah pastikan lebih kreatif gitu dengan kita uji dan coba lagi kira-kira apa yang bisa dieksplor dari bisnisnya. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kalau bahasa Jawanya nyempal jauh. Kalau misalkan fashion ya udah. Contohnya kalau kondisi sekarang, coba bikin masker yang cantik Iya, gitu mas ya. iya. Ya Contoh lagian seperti juga itu. kalau cari mas. Dan aku nggak tahu ya, ini kan lagi rame bukan sih? Aku baca di grup WA tuh salah satu perusahaan garment itu memproduksi masker yang ada di Oh Jawa iya, Tengah itu. Itu keren banget sih sebenarnya. iya. Dan yang saya tahu mereka ahli di chemical di situ. Cuman saya kurang tahu apakah berita ini valid atau enggak. Tapi setidaknya yang saya tahu perusahaan tersebut tuh ahli di bidang berhubungan sama chemical-chemical yang berhubungan sama medis atau berhubungan sama hal-hal yang bisa apa ya membuat kain itu ada teknologinya. Seperti itu sih. Wow, wow, wow. Itu berarti benar-benar memanfaatkan momen ya Mas. Jadi dia udah ada istilahnya resource-nya udah ada, semuanya udah ada, tinggal Iya, dia creativity dan melihat peluang yang ada, kayak gitu kan. iya Oke, betul. nah mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih Mas? Iya, bisa bisa langsung sambil pertanyaan. Oke, teman-teman yang tadi nanya yang tapi di atas, boleh dong di-up lagi pertanyaannya nih. Ntar ya Mas ya, saya sambil coba bacain dulu pertanyaan dari teman-teman. Oke. Katanya di Bandung lagi hujan ya Mas, makanya hilang nih Iya, ini sinyal-sinyalnya. iya. Sekarang Oh sinyalnya lagi nggak bagus di pantes. Bandung. Iya, 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 iya. Sebentar nih. Teman-teman boleh dong di-up lagi pertanyaannya, sorry nih. Udah naiknya di atas banget soalnya. Manjatnya berat. Aduh, sebentar, sebentar. Nah, tadi ada saya sempat baca tipsnya untuk yang pebisnis baru, dia baru bisnis, terus tahu-tahu Ya, dapat kondisi seperti ini. Nah, apakah harus mencoba yang benar-benar baru atau gimana, Mas? sebenarnya itu ini momen yang bagi saya momen yang paling Hmm. pas gitu ya buat buat mereka yang benar-benar baru karena mereka tidak ada tanggungan. Dan saya Oh pun iya, betul. saat itu emang di saya di perusahaan atau mungkin brandnya Tonika ya. Saya tuh benar-benar mulai saat itu krisis global tahun 2008. Oh iya, betul, betul. Ya, sebenarnya momen-momen krisis itu sebenarnya di baliknya tuh banyak peluang sih. Seperti itu. Blessing Jadi in momen yang disguise. pas tuh. Iya, betul, betul. Jadi jadi mumpung masih baru, belum banyak tanggungan, jadi it's okay gitu ya Mas ya kalau mau Ya, langsung merubah karena ya. emang bisa tancap gas tuh. Yang penting case-nya masuk dulu.
Oke. Nah, ada yang nanya nih Mas, jika organisasi bentuk piramida kurang efektif, maka seperti apa yang lebih efisien? Kemudian cara kerjanya seperti apa? Atau mungkin Jadi dikasih contoh aja Mas, misalkan, memang sekarang ini yang hmm, lagi, bukan sekarang, sebenarnya sudah berapa tahun yang lalu sih. Sekarang yang lagi hmm, yang ngetren itu struktur horizontal. Struktur oke, horizontal di sini itu memang semakin apa ya, piramidanya itu semakin hmm, landai gitu ya, landai. hmm, Dan di hmm, sini pekerjaan-pekerjaan itu base-nya berdasarkan project. Misalkan satuan project, misalkan oke, satu orang gitu ya, kamu hmm, pekerjaannya ditambahin ini, projectnya tambahin ini, silakan kerjakan seperti ini. Jadi tidak harus oh ini dikerjakan di bagian ini dikerjakan di bagian ini, itu enggak. Jadi lebih ke ya oh, sudah ada pekerjaan suatu hal yang baru langsung. oke. Nah, gitu ya Mas. Jadi sekarang trennya by project. Oke, good. Nah, sekarang ada lagi nih kuliner saat ini dari Sriono 77. Kuliner saat ini lagi sepi banget Mas. Piye ya biar tetap bertahan untuk kuliner. Mungkin offline kali ya Mas ya ini ya. Kondisinya lagi sepi karena Iya. orang pada mager di rumah kan. Nah, ini kalau misalkan di kuliner, memang kita perlu cek dulu seperti tadi tuh dianalisa. Kenapa nih Heeh. sepinya? Pertama yang perlu dilakukan Oke. yaitu ya survei pasarnya. Apakah memang itu offline? Kalau misalkan offline kan sekarang kan social distancing ya. Orang Iya betul. benar-benar jauh berkurang sekali. Nah, yang perlu dilakukan Heeh, pertama betul. yaitu ya bertahan dulu, jaga dulu. Mm-mm. eh, Setelah itu baru berpikir, kan kan basicnya atau logikanya kan orang kan butuh makan, orang kan butuh makan Iya dan betul. memang itu harus kejar dulu kuncinya. Nah, bagaimana agar Anda yang bisnis kuliner ini bisa bisa mendapatkan atau mencapai itu? Misalkan online, oke, berebut dengan online. Misalkan tidak bisa nih banyak promo. Bisa juga Anda munculkan apa ya, orang yang lagi issuing ya. Oke, sekarang corona nih, bisa bikin healthy food, Hmm. empon-empon kan bisa ya. Ah, iya Saya betul sih betul. menduga aja ya, cuma setidaknya banyak loh kalau Hah, misalkan kita tuh berpikir pas ketika pasar tuh berubah seperti itu. ya betul betul. Nah, mungkin itu jawaban untuk Sriono 77. Tapi kalau masih bingung boleh langsung komen lagi. Terus ada pertanyaan lagi nih. Saya bisnis dari traveling cafe nih Mas. Saya bisnis event, tapi semua event di cancel gara-gara nggak ada surat izin. Gimana cara menyikapinya ya? Nah, ini gimana nih Mas? Ya. Surat izin atau gara-gara ini nih? Apa? Corona nih, karena beda ya kalau surat izin sama corona. Oke, gimana tuh Memang Mas? memang yang dampaknya yang apa ya, yang luar biasa besar event, kemudian event benar-benar apa namanya harus Pariwisata. ditiadakan semua ya. Betul. Bahkan Mm-mm. kemarin ada saudara saya di Jawa Timur mengadakan pernikahan tanggal berapa? Tanggal 25 ya, itu dibatalkan. 25 Maret ini. Saya besok ada undangan nih Mas. Saya bingung mau datang apa Oh, enggak. dibatalkan ya itu? Takut. Enggak. Masih tetap. Oh, berarti ini masih tutup. Berarti harus pakai masker tuh kayaknya tuh. Iya kayaknya. Sama tidak boleh bersalaman. Iya. Nah, Iya. yang jelas event yang luar biasa berdukanya. Terus kemudian Mm-mm. travel sama pendidikan. Pendidikan itu Mm-mm. juga tidak boleh mengadakan hal-hal yang berhubungan sama perkumpulan yang mengumpulkan sesuatu. Nah, Mm-mm. hal yang kalau misalkan event hal yang perlu dilakukan ya Anda harus mencari, ya mungkin yang paling efektif yaitu mencari produk-produk atau jasa-jasa yang baru, eh, Oke. diversifikasi atau berbanyak produk-produk atau jasa-jasa Anda, tentunya dengan keahlian Anda. Kalau misalkan di event itu sudah berhenti, Anda harus berpikir hal-hal yang lain. Entah itu beruntuk konsultansi, kan saya kan kurang tahu. Tapi coba disurvei lagi ke pasar, benar-benar cari suatu hal yang benar-benar baru yang itu apa namanya masih bisa dikembangkan ketika krisis ini Iya. selesai. Seperti itu. Iya, iya, cukup ini sih kalau event karena kita juga bener tadi kata Mas Bim, kita nggak tahu ini sampai kapan kan untuk
betul. fenomena corona ini. Jadi traveling coffee ini coba berpikir lagi ide apa kira-kira yang bisa dilakukan gitu kan di saat kondisi Iya. ini. Produk-produk apa atau jasa yang ditawarkan seperti apa. Nah, dari Indah.Luciana dalam kondisi seperti sekarang kira-kira cash aman untuk berapa bulan nih Mas yang disiapkan cashnya? Nah, itu ya, memang kalau dikatakan krisisnya sampai kapan, kita nggak tahu ya. Krisisnya akan selesai atau coronanya akan selesai sampai dengan kapan. Jadi berpikirnya itu tidak hanya cash, berpikirnya itu kita harus bisa bertahan. Bertahan di sini itu berapa cash in dengan kondisi seperti sekarang yang bisa masuk, terus kemudian berapa cash out-nya. Ketika itu tidak balance, itu harus dipikirkan ulang. Kalau misalkan kan di kondisi wajar itu tanpa krisis itu 6 bulan itu sudah suatu hal yang paling ideal. 6 bulan ya. 6 Tapi kalau bulan. misalkan kondisi krisis eh, pastinya tentunya lebih dari 6 bulan. Tapi saya Iya, meragukan betul. itu karena memang kondisi krisis ini yang apa ya, kita nggak bisa menebak. Tentunya tidak hanya cash aja, tapi pastikan cash in sama cash out-nya itu bisa bisa apa namanya, bisa minimal balance ya. Atau mungkin kalau misalkan ada pengurangan itu minimal itu tidak cukup mengurus cash seperti itu. Oke, oke. Ya, betul sekali. Nah, jadi untuk Mbak Indah.Luciana, ya memang normally 6 bulan, tapi balik lagi, kita nggak bisa prediksi. Jadi, paling nggak pastikan cash in-nya juga ada gitu kan. Terus, dari Iping Kalmu Arif, Mas ini uncertain ya, kalau melihat kondisi negara lain, kira-kira kondisi ini bisa berapa lama nih Mas? Oh, sama dari Iping ya, brocil yang jadi kita nggak tahu ini sampai kapan krisis ini. Kalau misalkan kita bicara vaksin gitu ya, vaksin biasanya ditemukan tahunan. Karena memang pas ketika vaksin itu ditemukan masih perlu ada proses pengetesan segala macam. Jadi kita nggak bisa tahu ini kapan bisa selesai. Hal yang perlu dilakukan oleh Iya. IPING yaitu tadi ya, berhubungan sama cash flow-nya pastikan, kemudian cash-nya itu benar-benar aman, lalu sambil fokuskan hal-hal apa yang bisa meningkatkan pendapatan, yaitu Iya. lakukan dengan ini ya, survei ke customer, apa sih behavior karakter apa sih yang berubah dari customer dan apa sih yang bisa penuhin dari sana, seperti itu. Oke. Nah, semoga bisa menjawab ya, Mas Iping ya. Kemudian ada nih Mas Gula Kong Indonesia. Oke, salam kenal. Saya produsen gula sehat. Nah, momen gula pasir harga naik nih. Apa saya bisa pakai promosi turunin harga sama dengan harga gula pasir untuk pancing new customer. Jadi mau pakai, mungkin selama ini harganya gula kong ini di atas gula pasir Mas. Dan dia berpikir kalau pakai strategi turunin harga samain sama gula untuk pancing new customer gimana? Efektif nggak Mas? Yang jelas begini, harga tinggi pun tuh sama customer tetap dicari. Jadi Nah, sekarang ini setuju. kondisi kebutuhan pokok, terus kemudian seperti masker, sanitizer, itu pasti dicari. Walaupun harga tidak diturunkan pun, ya Anda sebenarnya udah banyak dicari sama customer. Kalau misalkan Anda menurunkan harga, eh, tergantung tujuan Anda itu apa. Kalau misalkan tujuan Anda itu menambah basis customer agar menjadi Iya. pelanggan Anda, itu diperbolehkan. Tapi ketika Anda saya ingin meningkatkan penjualan saja, itu lebih baik jangan. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk menambah basis customer atau tujuannya untuk apa ya, solidaritas deh, karena saya peduli dengan kondisi seperti Empati ya Mas ya ya. empati, itu silakan dijalankan. Tapi kalau misalkan Anda mengejar meningkatkan aja dari sana, lebih baik jangan sih seperti itu. Oke. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih. Dia ada yang nanya nih umroh backpacker.id. Kalau umroh gimana Mbak? Waduh, umroh nih. Gimana nih Mas? Untuk bisnis umroh. Jadi, bisa Nah, di diulangi saat lagi yang pertanyaan tadi? Nah, ini ada dari umroh backpacker.id. Nah, kalau bisnis Ya. umroh di saat seperti ini seperti apa Mas yang harus dilakukan untuk pebisnis umroh?
Umroh juga ya luar biasa terkena dampaknya ya. Iya, betul. Eh, Bisnis umroh ya. Ya, Heeh. tentunya kalau misalkan umroh sama seperti event tadi. Eh, Hmm. jadi hal yang perlu dilakukan ya apa ya mungkin cari kira-kira gini, customer itu kan dia kan menyimpan atau membelanjakan uangnya ke umroh. Nah, uang ini tuh larinya kemana lagi biasanya? Nah, itu ada yang perlu kejar. Kalau misalkan Anda emang keahliannya itu di travel, kayaknya untuk travel sih sementara ini eh, Iya, gimana mungkin ya? jangan dulu deh. Karena memang saya sih dengar infonya maskapai-maskapai di Eropa ya. Ada salah satu maskapai saya lupa namanya itu sudah bangkrut. Terus kemudian British Astaga. Airways Nah, akan terancam nah, bangkrut. Dan kalau misalkan kondisi krisis ini atau corona ini sampai dengan akhir Mei, banyak maskapai perusahaan yang berhubungan sama traveling itu banyak yang bangkrut. wah, Dan kalau misalkan apa namanya, saya bisa menyarankan ya coba cari suatu hal yang tidak berhubungan sama perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain atau di kerumunan itu. Itu sih saya kurang tahu persis misalkan di traveling tapi iya. tidaknya seperti itu. Mungkin bisa discuss sama timnya, discuss sama customernya Mas yang tadi ya, untuk mendapatkan insight-insight tadi ya. Iya, Survei, interview gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Ada dari M. Prozak. Nah, apakah di kondisi seperti ini, launching produk baru untuk fashion muslim itu pas nggak momennya? Jadi sebenarnya ini lagi ada corona, tapi habis ini mau lebaran. Nah, itu gimana tuh Mas? Launching produk baru untuk fashion pas nggak? jadi jadi apa saya launching ya. Eh, Iya, launching produk baru, tapi momennya kan sekarang lagi fase eh, corona. Tapi habis ini juga eh, sebenarnya mau lebaran gitu. Kira-kira gimana tuh Mas? oh. Jadi gini, ketika kita flashback ke Marketplace itu tadi ya, yang dulunya Mm-mm. hanya dihadiri per orang 20, ketika mereka itu konsisten, eh, ya sekarang ini jadi suatu apa namanya satu konferensi terbesar, konferensi marketing terbesar di Indonesia. Jadi kalau menurut saya, Mm-mm. kalau misalkan Anda sudah menyiapkan produknya, ya sudah lakukan aja launching. Tapi Anda pikirkan gimana supaya customer itu bisa tertarik dengan produk Anda. Pun kalau misalkan memang nggak Hmm. tertarik juga, pastikan itu keuangan atau cash flow Anda benar-benar aman ya, atau dan rantai pasok Anda juga aman. Seperti itu. Memang ini sebuah dilema, tapi kalau bagi saya ketika kita itu konsisten, ini akan menjadi suatu apa ya, suatu brand yang pastinya akan diingat pas ketika kondisinya itu sudah membaik. Seperti itu, Mbak Sarah. Oh. Berarti untuk Mas Rozak, mendingan kalau mau launching ya launching aja gitu ya Mas ya. Iya Nanti betul, yang penting seperti itu. konsistensinya. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman lain ada nggak yang pertanyaannya belum dijawab nih, belum saya bahas. Tolong di-up lagi ya pertanyaannya. Kalau yang belum ada kita bahas nih. Oke. Nah, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih Mas, ada pesan-pesan nggak Mas yang perlu istilahnya perlu kita lakukan nih selain yang tadi udah dibahas mungkin lebih ke arah mindset mungkin atau apa kalau tadi kan teknis banget ya Mas ya tadi sudah kita bahas. Nah kira-kira ada nggak Mas? Jadi memang eh, apa itu tadi ya kita nggak akan tahu ini tuh sampai kapan. Memang ikhtiar yang kita lakukan yaitu tadi pertama kita harus bertahan dulu. Yang kemarin bisnis bisnis apa continuity plan kemarin yang disampaikan, kita harus lakukan ikhtiar di sana dulu, baru kemudian yang kedua ikhtiar yang berhubungan sama oke nih kita cari-cari momentum apa nih yang kita agar bisa tumbuh atau berkembang lagi pas di saat krisis ini berakhir. Dan memang kita nggak akan tahu kapan krisis ini akan berakhir, tapi setidaknya kita harus bisa bertahan di momen krisis itu. Dan tentunya ya kita pasti sambil ini ya sambil sambil mungkin bisa dikatakan kalau misalkan ikhtiarnya ada paling nanti kita tinggal tawakalnya tuh bagaimana seperti itu. Iya, berserah
lihatlah aja Mas ya gimana ntar hasilnya. Iya. Oke, nah seru banget ya Oke. perbincangan kita malam ini. Jadi teman-teman mungkin nggak usah panik ya, nggak usah terlalu worry dengan keadaan seperti ini ya. Panik ya pasti panik lah Betul. manusiawi. Cuman itu nggak Iya, betul. menyelesaikan masalah ya Mas ya. Iya, Karena betul sih, betul. kalau malah panik mampet, jadi kita nggak bisa mikir yang lain. Jadi kalau saya sih ngalamin sendiri sih Mas. Jadi Iya. ketika kita panik udah nggak bisa mikir ini gimana kan. Hmm. Tapi begitu kita lebih santai, lebih lepas gitu, oh tahu-tahu datang nih ide-ide. Oh iya, oke oke harus seperti ini kayak gitu. Nah, untuk Iya, teman-teman yang lain harap bersabar ya. Kita jalanin ini bersama-sama, harus saling kuat dan menguatkan. Mungkin ada pesan lain Mas? ya Terakhir memang kayaknya nih karena kalau di teman-teman udah kan pada TDA kan pertanyaan TDA lagi ya. tanggap. Oh, Nggak ada lagi. oh ya. Jadi di TDA kan TDA menyadarkan dari kawan-kawan eh, TDA tanggap corona ya. Memang corona ini suatu hal atau suatu apa ya, suatu keadaan yang membuat kita nggak akan tahu ke depan tuh bagaimana, dan memang disadarkan terlebih dahulu bahwa ini kondisi ini benar-benar nggak bagus loh terhadap apa yang kawan-kawan akan lakukan. Tapi setelah itu ketika kawan-kawan sudah mengetahui fakta brutalnya tuh seperti itu, langkah berikutnya itu tadi kita jangan berpikir wah ini gimana nih, wah ini gimana nih, tapi kita berpikirnya oke, langkah-langkahnya yaitu pertama bertahan, kedua kita tingkatkan, dan yang ketiga mungkin eh, sekarang TDA ada program beli beli TDA ya. Nah itu kita saling menguatkan Iya. dari kawan-kawan untuk beli TDA. Ya dengan beli TDA itu rantai apa namanya, rantai rantai pasoknya jangan-jangan saling menguatkan juga antar antar sama TDA seperti itu Mbak. Jadi kita yang sekarang bisa kita lakukan di dalam internal TDA adalah beli TDA ya Mas ya. Jadi Iya. sesama member TDA kalau bisa kita saling support, saling untuk supply chain-nya, untuk rantai pasoknya. Wow, ini banyak insight ya teman-teman ya. Mungkin saya akan nge-recap lagi. Jadi mungkin ada teman-teman juga yang baru gabung. Jadi ya memang di kondisi seperti ini di tengah ketidakpastian, yang pasti teman-teman harus bertahan dulu. Jadi berusaha untuk bertahan. Kemudian jadikan momen saat ini itu sebagai momen perbaikan. Jadi tolong analisa dari keempat pilar di bisnis teman-teman, mulai dari finance, kemudian human, HR, kemudian marketing, dan yang terakhir produksi, kalau memang ada produksi ya. Betul ya Mas ya? Iya, betul. Betul. Oke, terus yang ketiga coba cek birokrasi, karena kalau udah kondisi seperti ini itu kalau bisa pengambilan keputusannya harus cepat gitu kan, karena Iya. biar nanti mudah gitu kalau ada mungkin mengeluarin produk baru atau apa gitu kan. Kemudian yang ketiga untuk di rantai pasoknya, untuk supply chain-nya. Bisa jadi salah satu contohnya adalah memperbanyak supplier ya Mas ya, memperbaik pilihan supplier Iya. begitu ya. Iya, Oke. betul. Nah, kemudian yang terakhir adalah selalu trial, coba untuk mengeluarkan produk atau jasa yang baru. Apalagi untuk teman-teman yang kayak tadi tuh contohnya event. Event kan pastinya kalau di tengah corona gini agak sulit ya, karena dari regulasi sendiri itu melarang kan untuk adanya uh, berkumpul seperti itu. Kemudian untuk travel umroh gitu, coba kita discuss sama tim atau juga bisa discuss langsung dengan customer kita. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu kan? Di apa namanya di kondisi seperti ini ada peluang untuk membuka jasa apa seperti itu. Tapi tetap yang kalau bisa sih ini Mas ya, yang kita ahli atau passion ya. Kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa pun yang penting mendatangkan uang gitu ya Mas ya. Bener nggak sih Mas? Iya. Apa yang Betul menyisakan ya. uang? Ya betul, betul. Itu Yang perlu itu menghasilkan harus. uang gitu. Iya betul, itu Mm-mm. harus. Oke. Nah, jadi jadikan momen ini ya kita harus bisa bertahan gitu, dan kalau bisa teman-teman tetap semangat. Kalau sebelum saya akhiri, mungkin Mas Bayam ada last pesan-pesan nih untuk bisa menguatkan Iya. untuk yang lain. eh Memang kita apa? Nyambung ya, masih nyambung. Nyambung nyambung. Iya. Jadi gini.
berdasarkan sejarah-sejarah ketika setelah krisis atau mata uang koin ya koin di sisi depannya biasanya itu masalah pasti di baliknya ada sebuah Mm-mm, peluang dan itu betul, dari data-data yang sudah ada setelah krisis pasti ada momentum peningkatan. Jadi kawan-kawan di betul, sini bertahan kita nggak tahu sampai kapan bertahannya tapi yang jelas kawan-kawan harus bertahan sampai dengan sambil cari tingkatkan performance dan tingkatkan variasi-variasi produk atau jasa dari kawan-kawan pas ketika kondisi ini membaik kawan-kawan bisa memanfaatkan atau riding the wave lah atau memanfaatkan momentum. mm. Halo, iya sorry mas, sempat Iya. terputus ya. Iya, Hmm. karena tadi ini apa namanya, kalau 1 jam itu ternyata dia harus emang terputus, Hmm. terus kita harus ngeriset ulang baru gitu. Nah, jadi terima kasih banyak buat Mas Baim yang udah memberikan gimana ya, istilahnya saran-saran gimana caranya kita bisa eh, nggak terlalu bersedih dengan keadaan seperti ini, tapi malah kita harus bisa berpikir untuk bisa bertahan dengan 4 tips yang tadi ya. Semoga udah dicatat karena saya udah berulang-ulang kali cerita. Kalau nggak ntar kita coba buat resumenya. Kemudian kita sama-sama harus bisa tetap harus semangat. Terus kalau bisa TDA di TDA. Jadi kita bisa support ya untuk produk dari teman-teman TDA sendiri juga gitu. Oke, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah uh, join malam ini. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas Baim. Sukses terus Sama-sama untuk Mbak Sari, bisnisnya. terima kasih. Jangan kapok-kapok Mas kalau kita ngobrol lagi di live Siap. IG. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya teman-teman Oke. ya udah menyimak malam ini. Mohon maaf kalau saya jadi moderator ada kesalahan kata untuk di acara malam ini. Terima kasih banyak. Salam kolaborasi. Dadah.